Tapi nggak ada ini mbak, nggak ada konflik kah? Maksudnya nggak ada hal-hal Iya, ada nggak? Kalau ini tadi ada. kan kita ngomongin tentang Pak Diva going to detail dalam traveling. Ini buat teman-teman yang biasanya traveling bersama pasangan itu apa? Sama Ribet. anak-anak itu adalah ujian. Aku dulu terkenal sebagai si ratu toksik, Mas. Teman mindful saya. Iya. Pertama kali kita ketemu tuh di mana mbak ya? Aku pasienmu kan. Nggak boleh ngomong pasien ya, ngomongnya klien ya. Iya. Karena kan nggak ada orang yang Iya. sakit kan Iya. ya. Tapi ada hubungannya sama Ucit dulu nggak sih? Maksudnya? Aku duluan justru. Oh malah kamu duluan. Aku kan sakit jiwa beneran. Di mana mbak? Maksudnya ketemu pertama di Pokoknya ikut kelasmu lah, salah satu kelasmu. masih ingat nggak di mana? Ashley ya? Ashley? Oh mati bukan, di hotel. bukan. Yang ini nih, bukan yang punyanya- Ashley baru aja. Punyanya si itu tuh. Iya. Punyanya Max. Baru Punyanya aja. Max. Apa Mas? Menteng ya di Jeddah. Sebelum pandemi berarti itu Oh ya. jauh. Iya. 2018 ya. Seperti episode sebelumnya, ini tadi Mbak Sisa bilang pernah ikut sesi saya, tapi ini bukan sesi konseling ya. Tapi aku Jadi, tuh Mas ya akhir-akhir ini loh. Langsung sesi konseling. Kalau konseling nggak mungkin direkam lah Mbak ya, nggak dijadiin konten Baik. gitu ya. Tapi dari aku ngelihat Mbak Sisa, maksudnya kenal Mbak Sisa itu buat aku identik dengan gambar, ya kan? Sering banget ya IG story bahkan reels, TikTokmu kan juga gambar. Buat kamu gambar itu apa Mbak? Art journaling itu sih. Coping lah Art ya. journaling. Coping orang beda-beda ya. Ada yang Koping itu kan ngerokok yang lah, diminum apalah. diminum Mbak Sisa dari Betul koping sekali. itu. Ini Koping. koping tanpa Koping gula. hitam tanpa gula. Coping tanpa gula yang ini. Oke, serius sekali podcast ini. Itu art journalingku sih. Sebenarnya dari kecil udah gambar, dari kecil udah lukis, terus stop waktu itu. Apa? Terus berhenti. Oh, terus stop. terus jadi arsitek kan, jadi gambar lagi. Terus nggak jadi arsitek. Backgroundnya arsitek berarti. Kuliahnya arsitek, Ah, kerjanya arsitek. ah. Kok ono duit ya Mas? Lah ngopo? Tapi nggak di arsitek tuh kerjanya kan. Awalnya di arsitek. Oh pernah di arsitek, maksudnya pernah di soalnya, semacam apa? Semacam iya, biro perusahaan arsitek biro gitu. arsitek. Terus? Soalnya kan lulusnya tahun 99 tuh, tahunnya Krismon. Pengennya kerjanya di Sudirman ya, di kantor-kantor arsitek kece ibu Asli kota. Jakarta ya Mbak? Aku enggak, aku Iso basa Jawa mau aku sidik-sidik ya. Aku tuh orang keren sih Mas. Oh orang keren. Aku ibuku orang Jogja, bapakku orang Purworejo. Ya kayak Diva ya tadi. Loh lah ya, jodoh, Kita tuh ininya jodoh. apa namanya? Kampungnya deketan ternyata. Oh, ya? Kampungnya Bapak Edia. Setelah kenal, maksudnya setelah Iya, jadi pas kenal udah itu sebelum baru nikah. ternyata Sebelum nikah sama dia tuh nyekar kita ke Purworejo. leluhur masing-masing, ke Purworejo, tetanggaan ternyata. Aneh ya? Oh iya, selaras berarti ya. Selaras. Pulih dan selaras. Iya. Oke. Terus ya itu ibu orang Jawa. Gedenya di Cimahi, di Hmm. Bandung, tapi kuliahnya di Jakarta. Aku di Terus Trisakti. tadi lulus dari situ, Terus dari terus Trisakti, arsitektur, tahu-tahu case moneter. Terus akhirnya aku kerja di Bali menjadi arsitek junior gitu. di biro arsitek juga. Di sebuah kantor arsitek namanya Bali Image di Sanur, pinggir pantai gitu. Klienku boleh-boleh nggak pakai baju gitu. Oke. Selaras. Selaras. Tapi terus gak cocok kayak aku di Bali itu. Sempat terus habis itu di radio juga atau Pindah di ke Bandung, pulang ke Bandung, ke rumah ibuku, pulang ke Bandung, terus kerja bikin sendiri, kantor arsitek sendiri. Terus nggak ada duitnya. Jadi bikin kantor sendiri, aduh capek, uangnya lama banget gitu. Maka nyambi-nyambi jadi macam-macam tuh. Waktu itu jadi produser radio, produser film, bikin video klip, jadi wedding organizer. Jam terbangnya kemana-mana berarti. Bandung ya, kecil ya. soalnya Mas. Jadi tadi jam terbangnya dalam arti pindah-pindah kerjaan itu macam-macam, jadi dari produser di radio, produser film bahkan. Jadi selagi jadi arsitek tuh 2 tahun di Bandung, aku nyambi-nyambi tuh.
Jadi orang event juga, terus apa segala macam gitu. Terus pindah ke Jakarta 2003. 2003 ke Radio Prambors hingga kini. Jadi dari gambar tadi ternyata backgroundnya adalah arsitek tapi termasuk ini kan gambar tembok rumahku kan. Iya benar. Akhirnya ternyata mural enak juga nih gitu. Nah selain aku ngelihat kontenmu yang gambar, konten yang cukup sering aku lihat di sosial mediamu adalah jalan-jalan, halan-halan. Terakhir kemana Mbak? Traveling. Kemarin Manchester. City atau United? Manchester United. Kalau Pak Dipa United lah ya. Aku Liverpool. Oh iya. Anakku Newcastle. Kami keluarga random memang. Berarti ke Inggris saja atau itu trip sekalian trip kemana? Karena liburan anak-anak cuman seminggu kemarin, maka beberapa bulan lalu lah berarti ya. Itu September ya. Liburan jadi liburan kuartal 1 sekolah anak-anak cuman seminggu. Kalau kuartal pertama tuh jadi kemarin cuman ke London sama Manchester doang. Berapa hari Mbak sana? 7 hari. Termasuk nonton kekalahan MU. 1-0 dari storymu kocak banget. nemenin Pak Dipa ngeliat MU tapi ternyata kalah dari Crystal Palace waktu itu. Aku pas ngevideoin lagi golnya. Sedih. Ikut sedih sih padahal aku kan Liverpool ya. Berarti berempat sekeluarga nonton. Tapi alasannya apa sih Mbak? Kamu kan kelihatannya pernah cerita ke aku kan. Kalau kamu lebih sering memilih untuk trip di luar grup, ya kan? Maksudnya nggak ikut grup, tapi kamu sendiri berempat sama keluarga. Lebih apa maksudnya fleksibel ini? Ya? Lebih fleksibel. Fleksibel dalam arti semuanya milih maskapainya fleksibel, milih transportasi dalam kotanya fleksibel, bangun siangnya fleksibel, bangun paginya fleksibel, tempat lokasi wisatanya fleksibel. Fleksibilitas itulah yang terus membuat kamu kayak enakan tanpa grup maksudnya. Ketok grup cuman pertama deh Mas, aku pas bulan madu sama Dipa. Satu-satunya. Ini maksudnya udah selama ini 2009 itu aku. Itu yang terakhir jalan-jalan sama grup. Setelah itu kayaknya terus pertama dan terakhir ya? Terus. Aku nggak. Apa ini keluarga sekarang malah sendiri keluarga gitu? Sekarang ya cuma berempat. Tujuanmu apa Mbak? Maksudnya sering jalan-jalan, mengajak jalan-jalan traveling bersama keluarga. Ini jawaban kesehatan mental ya? Oh nggak harus sih, nggak harus sih. Jawaban kesehatan mental, it's my feeding my inner child. Oke, itu ya. Kalau kesehatan mental memang identik dengan inner child ya. Padahal kan nggak semuanya mesti inner child. Tapi emang iya Mas. Aku kecilnya nggak pernah jalan-jalan. Sibuk bapakku. Jadi kecilnya sering road trip tuh. Jadi dulu di Malang kecilnya, terus kalau jalan-jalan ya sebisanya. Anak ngalam Malang. Bapakku kan tentara, jadi pindah gitu. Jadi salah satu masa kecilku ada di Malang gitu. Terus ya road trip se-Jawa gitu bisanya. Karena dia sibuk. Jadi aku nggak pernah ngerasain keluar negeri gitu kan. Terus sepanjang SMA kuliah tuh cuman jadi penonton aku. Dari teman-temanku ke Amerika kayak ke WC gitu loh. Ini ke Amerika ke WC sih, kayak kemarin udah kok ke Amerika lagi dia gitu. Ke teman kuliahku juga itu SMA. Terus teman kuliahku juga. Aku kuliah di arsitek ya. Jadi kayak study tour ya atau apa sih itu tuh pasti suka ke luar negeri, terus ke gedung-gedung apa gitu. Nah itu tuh si teman-temanku tuh juga sering sendiri gitu kemana lah ke luar negeri gitu. Sesering itu mereka. Aku kan sering banget kok, gampang banget gitu. Gampang banget sih. Aku kan nggak punya uang ya, aku cuma bisa nonton. Itu waktu kuliah. Pas kerja. Mulai kita ngebolang. Petualang kemana-mana. Ngebolang banget. Tujuan untuk traveling sama keluarga adalah sih. Untuk banyak hal lain loh. Banyak hal lain. Tapi kenapa bersama keluarga? Maksudnya kan itu kan tujuan itu sebenarnya bisa didapat ketika enggak sama keluarga.
sama keluarga pengen ini aja ngasih tau anak-anak tentang ke diversity ini. Dunia benar-benar luas begitu, berbeda loh beragam, gitu. Ya, ada sempit kalau nggak kemana-mana gitu. Masih lihat aja bahwa kamu punya pilihan loh, mau jadi warga dunia atau tidak, itu boleh. Yang penting aku udah kasih lihat gitu. Okay. Kalau perbedaan yang mencolok ya antara traveling, karena kan selama ini aku sama grup ya, kalau keluar gitu traveling. Perbedaan yang mencolok menurutmu apa antara traveling sama grup sama traveling sendiri sama keluarga? Jadi fleksibilitas itu aja. Tapi, sama. Kalau grup lebih murah sebenarnya. Oh, grup lebih murah ya? Murah Mas. Dibandingkan kalau sendiri, iya sendiri kan malah jauh lebih mahal. Tergantung mau kemana. Iya. Kalau grup kan udah ditentuin, misalnya 1 hari 3 titik itu tuh bisa jadi didapat subsidi juga dari negara yang dituju gitu, entah kendaraan transportasinya lah, apa sih tempat-tempat apa sih obat-obat. Kalau kita ke Cina ya kita suruh ikutan masuk ke toko-toko batu sama obat gitu. Nanti bisa itu apa sampai ke gang-gang kecil gitu maksudnya? Gang kecil juga bisa gitu. Jadi kalau ya itu sih, kalau sama tour itu lebih murah karena mereka paketan kan pasti bayarnya. Iya. Kalau sendiri ya makannya kan terserah kita. Kalau di grup makannya udah mungkin sama restonya udah ya, istilahnya itu itinerary ya. Iya, kalau di grup. Ya, makanya ada boat travel. Masuk. Cocok kan maksudnya untuk iklan travel. Cocok. Untuk kemudahan Anda berjalan-jalan, jangan lupa What Travel. Arif harusnya ini support kita ini. Aku aja nggak apa-apa. Terus kalau tadi kan berarti jalan-jalan sama Pak Dipa sama anak-anak kan. Trip atau traveling sama pasangan itu sesuatu yang challenging, iya nggak? Karena mesti menyesuaikan. Aku nggak tahu, aku penasaran juga kalau ketika kamu sama Pak Dipa traveling gitu, itu ada pembagian ini nggak sih? Pembagian tugasnya ya, Kak, kamu bagian ini ya, terus aku bagian ini ya. Karena satu hal lagi yang mungkin aku sama Indri itu relate sama Mbak Sesa sama Pak Dipa adalah karena aku kan lebih muda daripada Indri. Pak Dipa kan juga Sesa ya kan. Ada keribetan nggak ngurusin suami yang lebih muda? Enggak, dia justru ngurusin semuanya sih. Jadi pembagian tugasnya tuh pasti sama aku ya. Dia mah semangat banget kalau udah ngurusin pesawat sama hotel. Karena dia tuh kalau Dipa tuh pasti pakai kartu kredit tuh, kartu kredit yang ada keuntungannya buat semua kebutuhan travel kami. Jadi Mbak Sesa tinggal yuk just gitu ayo ya. Gitu. Jadi dia tuh bisa, Dipa tuh selalu memakai kartu kredit yang ada rewardnya buat si kepentingan poin-poinan pesawat kita. Ada strategi gitu ya. Aku gratis kemarin Mas. Kelihatannya perlu belajar ini. Karena bisnis kelas berdua. Oh, gara-gara poin itu. Gara-gara poin doang. Ini ada tahun ini adalah tahun kami kehabisan jadwal liburan gratis. Oh my god. Gimana kehabisan jadwal liburan gratis? Kelihatannya kita perlu belajar dia. Jadi kan sama Dipa tuh pas pertama kali nikah langsung, juga sebelum menikah juga hobi traveling kan. Jadi pas habis nikah bulan madu terus langsung hamil tuh. Nah ya tetap jalan tapi traveling. Jadinya sama anak baru lahir juga udah traveling tuh kita. Waktu anaknya belum sekolah kita travelingnya ngikutin jadwal promo pesawat gitu. Pas anaknya udah sekolah sulit ya. Susah. Akhirnya kami harus nunggu punya, itu liburan sekolah. Akhirnya itu mereka tuh satu tahun liburannya ada 5 tuh anakku tuh. Libur kuartal 1. Kuartal itu cawu ya Mbak ya. Zaman dulu catur wulan ya. Catur wulan ya, Tapi kok 5 Mbak? Satu lagi lebaran Kak. Oh iya, karena kalau catur wulan kan 4 per 3 bulan apa 4 bulan ya, 3 kan. Mereka libur pokoknya per 3 bulan 4 bulan gitu loh. Terus nanti itu September biasanya. Terus libur lagi Natal tahun baru. Terus libur lagi Maret tuh mereka. Terus ada lebarannya nih, bonus. Terus naik kelas. Maka dalam setahun
kami itu minimal punya 5 waktu buat traveling gitu. Tapi di waktu-waktu itu ini anak-anak. Tiket justru mahal. Enggak, justru karena kita liburan, sudah Pak? kita jadi nyesuaiin jadwal. Jadi karena kita udah punya jadwal yang lumayan fix. Aku tuh malah ini loh, Mas, sama si orang sekolah ya, sama petinggi-petinggi sekolah sampai, Bu, minta jadwal sampai tahun depan dong. Bisa gitu. Biar tahu ini ya. Udah planning jauh hari planning gitu jauh hari, ya. jadi kita bisa ngerancang pesawatnya apa dan kemananya. Dan gitu. itu bisa lebih murah. Lebih Karena murah. jauh hari. Itu kan sama anak-anak ya. Tapi kalau lebaran kita pakai di Jakarta aja sih. Biar jeda kan ya. Paus gitu kan. Jadi kita kalau mindful. Jadi kalau lebaran kita pakai di Jakarta aja. Nah, yang berdua sama Dipa tuh kita baru mulai tahun ini. Oh, makanya karena kan ternyata butuh ya pergi berdua dan aja tanpa anak-anak. Tanpa anak-anak itu baru bisa kita lakukan tahun ini, tahun ke-14 pernikahan. Suwe ya. Udah 14 tahun ya. Dan selama itu Pak Dipa yang lebih ke ngurusin going to detailnya ya. Apa sih? Meskipun dia lebih muda ya. Karena kalau aku ngelihat diriku dengan Indri, aku kelihatannya. Kok males ya? Iya. Indri yang going to detail gitu. Aku termasuk orang yang bodo amat lah gitu. Ayo gitu, yuk gitu. Tadi aja sih yang ini kita udah ngebahas liburan buat aku sama dia yang udah Juli. Sebentar. Ini itu November Mbak ya. Iya kan? Ini Juli itu berarti tahun depan. Iya, bahkan yang Maret. Well planned sekali ya. Saking itu tadi kehabisan jadwal. Memang kelihatan sih Pak Dipa orangnya detail ya kan. Kehabisan jadwal buat kita masih punya 2 tiket gratisan nih. Bisnis kelas kapan dong? Gila, habis kita waktunya. Tahun ini terjadi kehabisan jadwal. Aduh, bisa nggak dioper tahun depan? Ya udah tahun depan deh gitu, Januari gitu. Jadi nggak ada ini Mbak, nggak ada konflik kah? Maksudnya nggak ada hal-hal ada nggak? Kalau ini tadi kan kita ngomongin tentang Pak Dipa going to detail dalam traveling. Ini buat teman-teman yang biasanya traveling bersama pasangan itu apa? Sama anak-anak itu adalah ujian. 1, 2 apakah itu ujiannya dan how to solve ya? Mungkin hal yang nyaman untuk diceritakan apa? Di Jakartanya aja kita udah berantem dong ya. Nentuin koper aja udah berantem. Bawa baju apa aja udah berantem. Drama udah dimulai sejak sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Jadi dari pokoknya untuk menemukan, kita kan kalau sekarang udah traveling mindfully ya. Tapi menuju ke sini, itu udah dari mulai chaos ya. Chaos banget. Nentuin outfit aja itu udah ribut. Aku bawa ini dimasukin, ya nggak muat kopernya, kita bawa lagi. Ngapain bawa koper banyak-banyak, kan nanti pasti belanja lagi, kayak gitu-gitunya aja dah. Dari Jakarta udah berisik. Nanti sampai sananya baru ketahuan tuh, ternyata Dipa itu seneng banget jalan-jalan sampai mulai tutup. Maksudnya mulai tutup? Sampai tokonya tutup. Aku pengen sampai hotel jam 6 sore leye-leye nonton film. Itu aja udah beda. Berantem tuh awal-awal. Nanti anaknya juga pengennya apa? Kok pengennya kemana? Yang satu pengen kemana? Itu Gitu. setiap trip. Terus berarti perlu dimusyawarahkan. Itu tiap trip pasti untuk mendapatkan ada lagi bondingnya terus. Gitu. Tapi disitulah mungkin malah terus jadi. Iya sih, jadi belajar ya, bukan jalan-jalan kayaknya. Pokoknya jadi kayak jadi belajar. Tahu ya, jadi lebih tahu. Jadi kayak anakku tuh ternyata bukan keluarga kulineran. Karena tipikal kulineran. Anakku tuh comfort food banget, jadi harus yang makanan harus disuka banget. Jadi ya nggak makan macam-macam. Makannya ya kalau ke Singapura misalnya nasi Hainannya terus. Setia berarti. Setia di makanan itu. Sama McD aja terus gitu. Selama ada McD aman sih. Kita juga pernah pas pandemi terutama. Jadi dulu kita setiap tahun pasti nggak selalu keluar negeri ya, pasti ada satu kali yang road trip keliling Jawa gitu. Road trip keliling Jawa berarti naik mobil. Memang ini ya keluarga suka trip ya ini ya. Nggak tahu ya. Emang nggak pernah diem semuanya. Itu setiap kota tuh anakku yang penting ada nasi ikan. Jadi kita nggak pernah tuh kulineran empal gentong ke Cirebon nih. Gak pernah makan empal gentong kita mah. Emang ini maksudnya yang ada yang itu nasi Padang. Dari sisi makanan simple lah ya gitu. Segitu aja emang. Sampai ke luar negeri pun gitu. Jadi
kita bilang kita mau ke Manchester ya guys gitu. Gak ada nasi, oke, di brief dulu. Adanya ini tepung-tepungan pokoknya ya, fish and chip ini. Sebelum berangkat udah dikasih berangkat, tahu, itu kayak, supaya nanti di sana udah di brief terus sebulan kemudian kita selalu cobain terus gitu. Dari rumah juga udah dikenalin makanannya ke mereka. Rewel anakku makan, jadi aku harus latihan dulu dari rumah. Tapi dari situ, dari traveling itu, trip bareng sama keluarga itu, jadi semakin mengenal satu sama lain ya. Karena akhirnya iya. Makanya ada yang ngomong kan, kalau kamu kepengen mengenal seseorang, trip aja bareng. Ajaklah dia trip, pasti akan ada ini ya, ada ketegangan emosi yang muncul di situ. Jadi emang jadwal diomongin bareng-bareng. Dalam misalnya trip ke mana Jepang gitu ya, 2 minggu. Ada 1 hari aku sendiri, ada 1 hari Dipa sendiri, ada 1 hari aku sama yang cowok, ada 1 hari aku sama yang cewek gitu, terus gantian nanti bareng. Jadi nggak selamanya harus together forever. dari momen traveling itu selama ini tentu ada momen happy-nya dan juga ada momen nggak enaknya gitu. Apa momen yang nggak enak, Mbak? Banyak banget. Salah satunya kalau mungkin apa ya? Ada pengalaman, apakah pengalaman saat trip yang paling nampol nih? Ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat. Malu-maluin ya dalam karir kami. Di karir sebagai traveler ya. Tapi ketinggalan pesawatnya itu di Indonesia di atau? Manchester kemarin terakhir. Oh, baru ini. Baru aja ketinggalan. Gimana ceritanya kok bisa ketinggalan? Atau ada yang jadi, ini ketiduran? Enggak. Oh, jadi, enggak. Selama jadi bentar, ini gara-gara MU kalah. Ada yang sedih kan? Itu berentet loh, beneran loh. Aduh, bener-bener deh. Gimana? Itu, kok bisa ketinggalan pesawat? Pokoknya selama kita jadi traveler tuh sesungguhnya ya, buat aku pribadi, aku tuh selalu merasa beruntung dimanapun aku berada. Termasuk dalam hal apapun. Gitu. Anak-anak tuh juga kayaknya kita kalau trip tuh jarang lah yang lancar. Gitu. Lancar aja gitu. Ternyata jeng-jeng kena juga ketinggalan pesawat ngakak-ngakak. Ya pokoknya jadi dari Manchester tuh ke bandara, ke London dulu. Masalahnya tuh di situ kayaknya. Jadi dari Manchester harus ke London, terus di 2 minggu sebelumnya kita dikasih announcement gitu bahwa hari Sabtu itu pas aku pulang itu bakal ada rail strike ya gitu, ada demo dari para pekerja kereta api ya gitu. Maka pelayanan kereta api di kota London dan sekitarnya antar kotanya juga nggak ada gitu. Bukan ke delay gitu. Enggak, tapi memang beneran nggak ada, bener-bener lagi strike aja. Terus akhirnya kita harus naik bis gitu. Sayangnya kurang pagi milih jam bisnya. Udah itu aja sih. Sehingga nyampe bandara udah bye-bye. Mepet banget itu. Jadi jam 8 kita nyampe terminal. Jam 7 karena jam setengah 8 udah harus naik. Datang bisnya. Datangnya jam 8 kurang. Di situ udah mulai sport jantung gitu pasti kan. Dari Manchester ke London nyamperin 4 titik gitu. Tiap titik leyeh-leyeh dulu, ngerokok dulu abangnya. Aduh. Oh gitu. Udah nih, udah gitu tahu-tahu ngisi bensin dulu. Ada yang mau ke toilet enggak, guys? Mau. Ke toilet kabeh. Lama lagi. Terus aku bilang, aku tuh punya penerbangan jam 2. Bisa. Yang bener dong gitu. Bisa cuma jam 2 mah nyampe. Oke, fine, kita balik lagi. Enggak nyampe. Terus akhirnya udah lari-lari gubrak. Terus nah itu dari terminal ke si counter Etihadnya tuh ngelewatin 2 terminal, harus naik kereta. Udah tuh masih jalan nih keretanya. Nyampe lah kita di depan kayak counter. Benteng Takeshi ya itu ya. Tutup ya guys. Akhirnya nginep lagi di situ. Terus, atau besoknya atau di situ? Di situ. Sebenarnya di hari itu. Sebenarnya kita nggak telat. Sebenarnya nggak telat, tapi bagasinya udah tutup. Jadi kalau mau berangkat masuk aja ininya doang, ke kabin doang. Lah koper saya kan gede-gede ya, gitu. Akhirnya kita gila ngeramilin juga kita ketinggalan pesawat gitu. Terus akhirnya ya udah nyari hari itu ada dapat di hari itu. Malam. Oh, nggak nginep lagi di situ. Karena anak-anak udah masuk sekolah besoknya. Mepet ya, tinggal besok ya. Itu tuh impulsif Mas. Itu nggak mindful soalnya milih tripnya. Harus berangkat ke sana seminggu. Nah itu tadi kan ini ya pengalaman nggak enak selama traveling. Kalau aku boleh tahu Mbak, momen di hidup
yang paling nggak nyaman apa? Nah, yang gimana maksudnya? Momen di hidupmu? Hidupku? Karena tadi traveling, kita ngomongin traveling kan. Kalau di hidupmu, karena biasanya kalau aku ajak ngobrol gitu di temen gitu ya, biasanya aku kepengin tahu gitu, maksudnya kepengin tahu pengalaman di hidup yang kamu rasa. Ini konsultasi, ini lagi konseling. Cerita. Ini aku lakukan sama terapisku loh kayak gini loh. Oh iya. Di hidupku. Iya. Kami pernah ini Mas punya anak yang meninggal. Yang kedua itu. Tapi sempat ke Legoland, tetap trip. Oh iya, waktu jadi bulan apa ya? Tahun berapa berarti? 3 bulan sebelum dia meninggal kita trip ke Legoland dulu. Sempat ke Legoland, ke USS juga nggak salah. Itu tahun 2015. Dia meninggal 2015. Sorry, itu yang ke Legoland 2014 ting. Jadi dia masih umur berapa ya? Dia masih umur berapa ya? 6 bulan kalau nggak salah. Dia umurnya masih 6 bulan. Kita trip ke Singapura sama ke Malaysia. Maaf, berarti itu pertama ya, anak pertama Mbak? Anak kedua. Anak kedua. Kalau anak pertama udah jalan-jalan dari sejak dia 7 bulan juga. Anak ketiga udah jalan-jalan dari umur 3 bulan. Sempat juga. Udah itu diajak ke Legoland 3 bulan sebelumnya. Pokoknya dia, iya sih ya gitulah. Kalau habis lahiran aku bosan ya. Jadi, ini gesit sekali ya, satset ya, bahasa saya lincah ya. Ini melahirkan, ayo kita jalan-jalan. Tapi aku kepengen tahu gimana Mbak Sesa ini personalnya, maksudnya pengalaman personal Mbak Sesa melampaui atau melalui kejadian itu, karena ya kita sama-sama tahu kehilangan seorang apalagi anak atau orang yang kita cinta itu bukan hal yang mudah gitu. Iya. Itu dengan derai air mata ya, darah dan keringat loh Mas. Sedih itu. Jadi pas momen anakku meninggal tuh momen aku menjadi diam. Gak kerasa kerusuk lagi, gak impulsif lagi. Aku diam. Terus ya itu pertama kali dalam hidupku aku diem. Jadi diem. Sebelumnya ini apa? Gerasak petakilan aktif lah maksudnya gitu ya. Parah, nggak tahu lah caranya stop tuh, nggak pernah cukup lah pokoknya. Jadi mengerikan lah. Aku dulu terkenal sebagai si ratu toksik Mas. Oh ya? Saking nggak ngertinya sama hidupku itu. Terus sama aku meninggal tuh kayak satu momen yang harus diam dulu ya, coba cek ke dalam ada apa sih gitu. Nah since then tuh gue ngegambar lagi tuh, art journaling lagi setelah anakku meninggal. Terus diam dulu, ini apaan ya? Terus aku ke Resa Gunawan tuh waktu itu, ke Resa Gunawan. Mas Resa ya. Ada ya beberapa kali lah sama dia. Terus gak lama hamil anak ketiga. Terus hamil anak ketiga itu aku mulai ngelukis lagi. Itu aku mulai art terapi lagi sampai sekarang. Itu si anak ketiga itu pokoknya momen anak kedua tuh bikin aku berhenti dulu sih. Perlu diem, perlu jeda, perlu refresh, redesign lagi my life, perlu purpose-nya apa lagi nih boleh semua di desain ulang lah, kayak di reset gitu. Rebirth ya, kayak lahir kembali gitu. Terus anak ketiga ya udah kayak hidup baru lagi sih. Jadi kejadian yang sangat tidak mudah itu dirasa Mbak Sesa menjadi momen untuk kayak diem dan terlahir dulu, kembali. Diem, cek ke dalam. The way out is in cenahnya. Bener itu gitu. Karena aku pernah baca The way out is in Palelo gitu kan. Iya. Karena mungkin selama ini kayak apa sih gitu. Enggak bener. Jebret anjir, diem gue. Diem terus ngapain dong? Oh harus cek ke dalam ya. Oke baiklah, cek ke dalam. Gitu deh. Jadi ada perubahan berarti setelah kejadian. Aku jadi keren sekarang, nggak toksik lagi. Oke, ketemu kamu habis itu kan, ketemu kamu punya banyak terapis yang membantu saya pokoknya. Karena aku nggak. Apakah kalau aku memahaminya art terapi atau gambar itu menjadi salah satu caramu untuk
mengurai atau memulihkan kehilangan? Udah, kehilangannya nggak lupa, tapi sebagai coping meregulasi emosi sudah pasti. Salah satunya dengan sudah pasti itu. Aku tuh udah akan si ratu overthinking ya, betul? Makanya ikut kelas kamu dulu ya. Guys, overthinking itu obatnya mindfulness. Jadi kembali ke nafas, ya, nah, selagi menjadi si ratu overthinking itu ya pasti aku pindahin dulu ke gambar. Wah, gambarnya berbuku-buku itu kemana-mana pasti aku bawa buku. Setiap hari gambar berarti? Setiap hari gambar. Overthinking terus kan? Iya. Padahal meditasi terus. Tapi disalurkan ke situ ya. Disalurkan. Kadang niat pamer, kadang niat ria gitu ya. Gambar gua keren itu kadang juga ada. Tapi selebihnya sih enggak sih, emang bener-bener buat sendiri aja. Bener-bener ini gitu apa? Art journaling gitu, gambarnya apa? Ngomelnya apa di samping yang Berarti kalau aku lihat ada perbedaan diri Mbak Sesa sebelum kehilangan atau bahkan sebelum punya anak dan setelah punya anak dan sekarang dengan traveling ini. Apa perbedaan yang paling kamu ngeh, Mbak? Aku beda ya, Sesa yang dulu dengan Sesa yang sekarang mindful dong. Sayang rambutku nggak kepanjangan kayak kamu. Gak bisa gini. Aku juga nggak bisa. Kok hilang rambutku? Aku sekarang lebih mindful dong. Walaupun kalau nggak mindful, jujur itu langsung impulsifnya di aku tuh gila banget sih. Selalu itu. Kan kita kalau nggak mindful impulsif ya. Iya, karena kita jadi mindless kan, jadi benar reaktif itu. Ya. Aku pernah beberapa bulan nggak rutin meditasi, nggak apa. Impulsif bener loh gue, bikin satu momen nggak enak lah gitu sama orang lain, hanya gara-gara gue impulsif doang. Impulsif itu bisa juga terjadi di ini ya, di traveling juga ya. Udah pasti. Ya. Apa bagian paling seru di traveling apa sih, Mbak, sebenarnya kalau? Apa ya? Aku sih pasti nongkrongnya ya, nongkrong gambar. Aku tuh nongkrong gambar itu suka banget. Kalau jadi anakku tuh hobi banget theme park. Theme park yang apa sih, USS, USJ, Disneyland gitu. Anakku suka banget. Gue capek banget loh udah. Aku capek satu kali cukup gitu. Iya, ini juga pengaruh seperti aku sih ya, faktor usia. Faktor usia ya. Jadi aku masuk USS tuh. Iya. Tapi nemenin dia juga sih sebenarnya. Tapi lebih seru, lebih asik kalau nongkrong gitu. Kan dia bisa satu wahana 5 kali, aku 1 kali dia cukup gitu. Kan dia tuh bisa ngantri. Iya. Ngantri lagi. Karena anak-anak gitu. lah ya, anak-anak gitu. Udah loh, cukup loh. Jadi nungguin dia di depan ya gue nongkrong aja udah. Itu tuh enak banget. Kayak udah belum oke sip. Udah gue diam aja lagi. Nah, kalau kamu berarti relasimu dengan ibu dan anak, kamu kepengen dikenal sebagai ibu? Sebagai ibu tempat kamu bebas pulang. Menjadi diri sendiri sama ibu enak. Enggak sih, capek gue. Lah terus apa gimana? Kamu kepengen anak-anak itu gimana lagi? Jadi aku tuh selalu mengedukasi anakku bahwa lu tuh di rumah boleh bebas menjadi diri sendiri. Gak perlu jaim. Di rumah tuh mau makannya nongkrong, mau bebas aja diri sendiri, terserah. Itu hanya di rumah dan sama ibu sama Pak Adip di rumah ini gitu. Kamu boleh bebas jadi diri sendiri. Udah itu aja sih. Nah, itu berarti kan, ya ini kepengen anak itu menjadi diri sendiri ketika kembali ke rumah. Gue ada tempat paling safe buat lo gitu. Tapi kalau akunya lagi capek juga, ya sebel juga sih. Jadi mereka sedang menjadi sendiri, akunya lagi capek banget. Aduh tuh. Jadi memang diri sendiri pun sebagai orang tua perlu meregulasi atau mengurai emosinya sendiri. Kan mereka rewelnya ya sama kita doang kan berarti. Jadi pulang sekolah, ibu tuh nggak, aduh akunya lagi capek banget. Nah, terus kalau gitu gimana kan kamunya? Itu komitmennya. Iya. Gua sendiri yang bikin komitmen itu ya. Makan tuh komitmen. Tapi enggak sih, emang ya udahlah. Mau gimana lagi, semua juga pasti ada ininya kan. Nah, kalau bagian seru dari parenting apa berarti kalau gitu? Seru dari parenting? Bagian serunya ada nggak? Iya. Please deh.
Itu hanya ada di buku-buku tahu. Buku-buku parenting ya. Ada aslinya. Butuh liburan terus. Kau mau tau gak sih? Setiap aku selesai trip, maka aku butuh liburan juga. Oke. Maksudnya ini liburan dan tanpa anak-anak. Pokoknya liburan buat aku aja. Iya. Karena kalau liburan sama liburan sama keluarga. Itu kerja keras itu. Itu bukan liburan buat seorang ibu, kan kadang aku malah nyampe harus hotelnya toto ya kan. Toto makan apa guys? Guys itu kerja keras itu. Dan kalau dalam hal itu 3 ya anaknya Pak Dipa termasuk. Enggak. Dia juga ini kok sama aku. Ya berdua lah jadinya kan. Jadi kayak guys, mau sarapan di hotel apa enggak gitu. Kalau enggak harus beli sarapan dulu gitu. Karena parenting tentu bukan hanya ibu tapi dua orang gitu, bapak dan ibu. Kalau anaknya enggak mau sarapan, Dipa yang ke bawah cuk nyari. Apalah mie-an apa gitu. Gitu sih. Berdua aja terus gitu. Capek loh. Nanti habis liburan sama keluarga, liburan sendiri. Perlu liburan sendiri. Aku pernah road trip Jawa Bali nih. Jawa Bali ke road trip Jawa Bali. Jawa Bali kan. Naik mobil kan, ya. Kota-kota kecil ya. Pulang nyampe rumah nih, besok pagi gue di Kemang Village seharian. Aku rindu Uniqlo. Aku rindu Starbucks. Itu kayak nongkrong dia aja capek banget. Itu sih. Terakhir Mbak, kalau buat teman-teman yang kepingin mengurangi stresnya waktu traveling, apa tips dari Mbak? Mengurangi stres? Iya, maksudnya kan traveling itu kan penuh dengan keribetan kan, ada kalanya kan. Kalau ngomongin tentang mindful traveling atau apapun lah itu istilahnya, apa tipsmu untuk teman-teman? Buat travel aja. Itu iklan. Masuk. Tapi kalau secara persiapan personal? Secara personal ya emang perlu mental sih. Siapin mentalmu bahwa traveling itu juga kerja keras, guys. Iya. Dan apalagi kalau sama pasangan, sama keluarga anak, itu sama pasangan. Tapi bisa jadi ketahuan karakter dia aslinya gimana gitu. Kalau sendiri emang exploring banget ya, itu enaknya traveling sendiri tuh exploring banget, nggak ada limitnya. Gitu. Aku pernah solo trip di Jepang 3 bulan. Sendiri? Enak banget, sendiri. Terus sendirian, sendiri kan aku ada saudara, ada kakakku di sana, tapi dia sibuk banget lah dia pokoknya. Jadi aku ya udah 3 bulan benar-benar keliling Jepang sendiri. Dia sampai nyariin aku kemana-mana itu 3 bulan berarti. Naik kereta, naik bisa apa, kan dia sibuk banget lah pokoknya. Itu yang kalau sendiri, aduh puasin diri lo gitu untuk explore apapun yang lo pengen tahu itu kalau sendiri. Kalau sama pasangan ya itu tadi sih, itu momen buat ngobrol, bonding banyak juga hal, kan? Bonding lebih tahu komunikasi, dia karakternya seperti tahuan apa semuanya, gak cuma senang-senangnya aja. Tapi juga banyak hal. Kalau sama anak-anak, itu dia ujian sesungguhnya. Sama mertua dan orang tua juga. Wah, itu lebih tambah lagi dramanya. Tapi tambah lagi sama keluarga lain juga bisa. Keluarga lain maksudnya? Trip ada trip bareng-bareng. Iya. Tapi kan itu jadi saling mengenal. Ternyata orang itu unik-unik ya, maksudnya banyak karakternya gitu. Ternyata nggak pengen ulang aja. Oke, itu pilihan. Tapi setuju nggak? Ini mungkin pertanyaan singkat. Semakin kita sering terbiasa traveling, maka kita akan lebih tidak stres untuk traveling. Maksudnya ada unsur itunya ya, ada keterbiasaan itu. Karena sudah terbiasa sehingga lebih relax ya. Dan itu mungkin juga akan berdampak ke cara kita menjalani hidup ya, karena kita melihat dunia yang lebih luas sehingga mungkin kita tidak berpikiran sempit. Itunya karena ketemu banyak macam kan di traveling tuh, gila banyaknya, banyak banget, bener-bener harus remain available, nggak bisa kekeh pisan dengan gaya Jakarta kita, nggak bisa. Tidak bisa keras kepala dengan diri kita. Nggak bisa benar-benar remain available. Itu sering banget sama aku bilang kan, aku makan tempat, bertamu apa, beradaptasi beradaptasi itu remain available ya guys. Ini lagi di negara yang ini aneh apa segala macam gitu. Thank you Mbak Sisa, thank you for being here. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan di nanti iklan dong, nggak usah. Tadi udah soalnya tentang travel. Oke, baik Mbak Sisa, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami ini di Pulihkan Selaras ini bisa membantumu memulihkan batin dan menyehatkan mental ya. Selamat hidup sadar dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan apa adanya.